Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Hari ini tepatnya Rabu tanggal 22 Januari 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Kitab 1 Samuel 12 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Saya akan baca terlebih dahulu dalam bahasa Batak Toba. Aidang tagamon tadi konon ni Jehovah bangsona ala ni guarna natibuli dung sapala di halomoho Jehovah mabahen hamu gabe bangsona. Dalam bahasa Indonesia terjemahan baru edisi 2, beginilah firman Tuhan. Demi namanya yang besar, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, sebab Tuhan telah berkenan menjadikan kamu umatnya. Saya baca sekali lagi. Demi namanya yang besar, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, sebab Tuhan telah berkenan menjadikan kamu umatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, pernahkah kita sadar bahwa sesungguhnya kita tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah? Karena apa? Karena sering kita tidak melakukan apa yang diperintahkan. Sebaliknya, sering kita justru melakukan apa yang dilarang melalui firman-Nya. Tetapi pernahkah kita juga bertanya, kalau memang kita tidak layak di hadapan Tuhan, kenapa kita masih diizinkan menjalani hari-hari hidup kita? Bukankah sesungguhnya dunia ini, waktu yang kita punyai, merupakan waktu yang disediakan oleh Tuhan sendiri? Atau pernahkah kita bertanya, kenapa Tuhan masih mengizinkan kita berdoa, bernyanyi, bahkan datang beribadah kepada Tuhan? Pernahkah kita merenung kenapa setiap hari Tuhan selalu berbicara kepada kita? Misalnya seperti hadirnya renungan harian gereja kita. Saudara kekasih, firman Tuhan hari ini menjadi jawaban yang semestinya menyukakan hati kita. Sebab di sana dikatakan, demi namanya yang besar, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Artinya Allah sendiri, Tuhan sendiri mempertaruhkan namanya yang besar itu demi kita, supaya kita menjadi baik, supaya kita bertobat, supaya kita kelak beroleh sukacita setelah memasuki kehidupan yang kekal. Maka ini yang dikatakan dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita,
bukan karena budi baik kita, tetapi karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Selanjutnya dikatakan melalui nats renungan kita hari ini, sebab Tuhan telah berkenan menjadikan kamu umat-Nya. Maka jika kita bercermin dari pola hidup kita, semestinya kita tidak pantas menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi sekali lagi firman ini menjadi jawaban yang menyukakan hati kita. Sebab dikatakan Tuhan telah berkenan menjadikan kamu umat-Nya. Inilah dasar jika kita hingga saat ini masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk menata hidup kita, untuk bertobat. Ini bagian pertama yang mencari renungan kita pada hari ini. Bagian kedua, hendaknya firman ini menjadi semangat baru bagi kita. Karena ternyata kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Allah yang telah dinyatakan itu dengan membuka jalan keselamatan bagi kita, menjadi sumber kekuatan kita menjalani hari-hari hidup kita. Itulah sebabnya jika hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menata hidup kita, melakukan segala pekerjaan kita, mencari apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Modal kita bukan pada diri kita, tetapi modal kita untuk menjalani hari ini adalah berkenannya Tuhan menjadikan kita anak-anaknya, umat yang dikasihinya. Selamat menjalani hari-harimu hari ini. Senantiasalah berpegang teguh pada kasih Tuhan, sebab demi namanya yang besar, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh kami dikuatkan, kami dihibur, sebab jika kami boleh berada pada keadaan kami hari ini, sungguh itu hanya karena berkenannya Tuhan menjadikan kami sebagai umat-Mu. Untuk itu ajarlah kami Tuhan untuk selalu berpegang teguh pada kasih-Mu. Dan biarlah kasih Tuhan menjadi penyemangat kami dalam menjalani hari-hari kami. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami upayakan sepanjang hari ini, jika bersama dengan Tuhan, maka kami akan beroleh yang terbaik. Sekalipun itu terkadang bukan yang menyukakan hati kami. Sebab Tuhan telah menetapkan rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa hari ini akan kami lalui dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.